Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Subelo Wiono, SHM, selaku dosen kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Halifah Musyafa Ar-Rasyid dengan NIM 251000134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah kewarganegaraan. Sebuah mata kuliah penting yang membentuk karakter dan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status seseorang sebagai anggota dari suatu negara yang membuatnya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan berarti keanggotaan seseorang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Tujuan mata kuliah kewarganegaraan antara lain yang pertama membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkarakter Pancasila. Yang kedua menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga mengembangkan kesadaran hukum, politik, dan nasionalisme. Yang keempat menanamkan nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Dilanjut ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara yang pertama, hak hidup dan mempertahankan kehidupan di pasal 28A Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan pasal 31. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Yang keempat ada hak menyatakan pendapat dan berserikat pasal 28E. Yang kelima ada hak memperoleh perlindungan hukum dan rasa aman pasal 28G. Contoh penerapannya seperti mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas berpendapat dalam organisasi kampus selama tidak melanggar norma. Dilanjut ada kewajiban warga negara. Yang pertama menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ada di pasal 27 ayat 1. Dan yang kedua ada ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30. Dan yang ketiga menghormati hak asasi orang lain. Dan yang terakhir ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapannya seperti mentaati peraturan kampus, tidak menyebarkan hoaks, dan ikut kegiatan bela negara atau kegiatan sosial masyarakat. Dilanjut, yang kedua yaitu membentuk sikap demokratis dan toleran. Sikap demokratis berarti menghargai pendapat orang lain, bersedia berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama berdasarkan musyawarah. Sikap toleran berarti menghormati perbedaan, baik agama, suku budaya, maupun pandangan politik. Cara membentuk sikap ini, yang pertama yaitu melatih diri mendengar pendapat orang lain tanpa langsung menolak. Yang kedua menghargai perbedaan pilihan politik atau keyakinan. Yang ketiga terlibat aktif dalam organisasi kampus atau kegiatan masyarakat dengan semangat gotong royong. Yang keempat yaitu tidak menyebarkan kebencian atau provokasi di media sosial. Contohnya seperti dalam pemilihan ketua BEM, mahasiswa bisa berbeda pilihan tapi tetap saling menghormati hasil pemungutan hasil. Dilanjut ada ruang lingkup materi utama mata kuliah kewarganegaraan. Materi pokok yang biasanya dipelajari yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, yaitu pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, ideologi bangsa, yaitu sistem nilai dan pandangan hidup bagi rakyat Indonesia. Contoh penerapannya seperti menjalankan kehidupan beragama dengan menghormati agama lain di sila ke-1, bergotong royong di masyarakat seperti di sila ke-3. Dilanjut ke Undang-Undang 1945 dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi yang mengatur hak, kewajiban, serta sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah Republik Demokrasi Konstitusional dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contohnya yaitu adanya pembagian kekuasaan antara legislatif yaitu DPR, terus yang kedua eksekutif yaitu presiden, dan yang terakhir yudikatif Mahkamah Agung dan lain-lain.
Lanjut ada hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah wujud partisipasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini membahas bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban tanpa mengabaikan hak dan sebaliknya. Terus ada demokrasi dan partisipasi politik. Demokrasi di Indonesia berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Partisipasi politik berarti ikut serta dalam kehidupan politik, seperti mengikuti pemilihan umum, terlibat dalam organisasi masyarakat atau partai politik, mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara yang santun dan konstitusional. Contohnya, seperti mahasiswa ikut sosialisasi pemilu, menjadi relawan atau menyuarakan aspirasi masyarakat melalui kegiatan kampus. Dilanjut kepada hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan dijamin oleh negara. Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Contohnya seperti setiap warga negara bebas memilih agama, bebas berpendapat, dan memiliki hak atas pendidikan serta pekerjaan. Nah, terus di sini ada ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam keutuhan NKRI. Bela negara tidak hanya berarti perang, tapi juga kontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya seperti mahasiswa ikut kegiatan KKN, pembersihan lingkungan, menjadi sukarelawan bencana, dan atau aktif dalam kampanye anti radikalisme. Jadi kesimpulan presentasi saya kali ini yaitu mata kuliah kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan teori tentang negara, tapi juga satu, menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dua, membentuk karakter yang nasionalis, demokratis, dan peduli. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Jadi sebagai generasi muda, kita harus menjadi warga negara yang aktif dan berintegritas, bukan hanya tahu haknya, tapi juga melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Jadilah warga negara yang tidak hanya mencintai tanah air di lisan, tetapi juga membuktikannya melalui tindakan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.